Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita sebelum kita mulai belajar, silakan untuk pakaiannya dirapikan terlebih dahulu. Nah, yang belum pakai sepatu azam, silakan dipakai dulu sepatunya, kemudian seragamnya dirapikan. Syarif sudah rapi ya? Hilmi, itu sepatunya siapa Hilmi? Oke, sudah rapi semuanya. Kalau sudah, silakan sampah yang ada di bawah mejanya masing-masing, silakan dicek. Kemudian kalau ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampah. Oke, ketua kelas, baik silakan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kalau Ustadz lihat di jurnal ini ya gerombolan ya. Tadi Ustadz cek itu ada 14 yang tidak masuk. Kemudian ditambah Azra izin istirahat, berarti total ada 15 hari ini yang tidak masuk. Ya. Baik, kita doakan semoga teman-teman kita yang tidak hadir ini semoga diberikan kesembuhan sehingga besok dan seterusnya itu bisa bergabung di dalam kelas. Kelas 12 ya harusnya tetap bisa menjaga kesehatan, karena kita mungkin tidak ada 1 bulan lagi itu kita akan masuk ke PAS. Pembelajaran kita pada hari ini adalah berbasis proyek. Ada masalahnya, kemudian nanti kalian membuat proyeknya apa. Yang pertama adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaringan transportasi. Setelah bisa menjelaskan apa itu jaringan transportasi, maka selanjutnya ini bisa mengidentifikasi. Apa identifikasi itu? Ya? Belum, sebelum menganalisis, mengidentifikasi. Belum. Menemukan. Kan harus dikenali dulu kan, mana jaringan jalan di citra satelit. Sungai itu mana? Jangan sampai nanti keliru antara sungai dan jalan. Itu berbahaya ya. Kemudian yang selanjutnya mengidentifikasi penggunaan lahan. Penggunaan lahan ini kan paling mudah kita amati melalui apa? Citra dan peta. Nah, karena ini paling mudah diamati dari suatu lahan itu adalah penggunaan lahannya. Ada apa contohnya penggunaan lahan? Permukiman, kebun, sawah, industri, dan lain sebagainya. Sebelum kita sampai sini, kita melakukan post test terlebih dahulu untuk menguji sejauh mana pengetahuan kalian sebelum belajar. Soalnya hanya ada 4. Ini pilihan ganda, silakan diamati secara sekilas. Nanti waktunya adalah 5 menit saja. Waktunya habis. Silakan semuanya dikumpulkan dari belakang, disetorkan ke depan. Perhatikan. Ini jalan apa ini? Kira-kira ini jalan desa, jalan kota, atau antar provinsi. Kemudian kita bandingkan dengan ini jalan. Kalau kita bandingkan dengan gambar yang ketiga. Kemudian dari ketiga ini kaitannya dengan gambar terakhir ini kira-kira apa? Coba angkat tangan siapa yang bisa menyampaikan. Sopir. Mewujudkan gambar yang keempat dibutuhkan jalan seperti gambar yang ketiga. Oke, untuk mewujudkan gambar yang keempat, ini gambar apa sih?
Ya, kota yang sudah maju maka dibutuhkan jaringan transportasi seperti gambar ketiga. Villa Bukit Tidar. Yang bawah tahun 2022 ini sudah terbangun di sini. Nah, kira-kira apa bedanya antara gambar satu dan kedua? Lebih banyak permukiman. Kira-kira permukiman dengan jalan ini lebih dulu dibangun yang mana? Kenapa kok jalan dulu? Siapa yang bisa berpendapat? Firdan. Karena secara otomatis ketika akses telah terpenuhi maka pembangunan akan terorganisir. Oke. Jalan itu fungsinya untuk memudahkan transportasi, ya. Di materi interaksi desa kota, adanya jalan ini maka akan memudahkan apa? Ya, pemindahan manusia, kemudian selain manusia yang dipindahkan ada barang, ya. Dan yang ketiga adalah jasa dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau misalnya di sini tidak dibangun jalan, maka tidak ada permukiman di sini. Bagaimana orang akan menuju ke permukiman itu? Mosok berasak-berasak lewat kebun? Ada? Kan enggak kan? Kalau apa Zam yang bisa antum sampaikan dari ini gambar ini? Semakin banyak penduduk, semakin banyak sampah. Kenapa? Soalnya kebutuhannya semakin banyak. Soalnya kebutuhannya semakin banyak. Kebutuhan apa? Kebutuhan hidup. Ada pertanyaan, silakan mulai masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Silakan, ada yang 3, ada yang 4. Oke, silakan langsung menuju kelompoknya. Ustadz berikan waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit semuanya harus sudah masuk dalam kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Oke, sudah semua. Jadi yang dimaksud dengan jaringan transportasi di sini ada yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Nah, ini disebut sistem. Nah, secara umum ini sistem untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan. Sistem, ya, sistem itu tidak boleh hilang. Peta itu syarat yang harus ada apa? Legenda. Oke, legenda. Komponen, ya, komponen dalam peta yang harus ada. Judul, skala, arah mata angin. Tadi legenda sudah. Apa lagi? Baik. Baik, nanti karena ini ada masalah di dalam LKPD plus ada proyek pembuatan petanya, maka di dalam satu kelompok itu silakan dibagi tugas. Nah, yang harus kita sepakati bahwa di dalam proyek ini nanti harus selesai pada besok, ya. Besok, hari ini dan besok itu hanya 15 menit waktunya untuk menyelesaikan. Ininya digambar apa nih? Digambar ulang semuanya. Pinggirnya. Garis tepinya digambar ulang. Ini sama ininya. Ini diakhirkan karena nanti informasinya berbeda. Ini, ya. Nih. Pinggirnya aja berarti ya. Ininya juga. Iya, ini Berarti kan jiplak gitu dah, Ustaz. iya, kita jiplak aja. Nanti baru datanya, data dari peta tahun 2012 ini diupdate dengan data tahun 2022. Otomatis nanti di sini ada yang berubah. 4D, soalnya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut menurut kelompok kami
Jadi yang pertama adalah mengedukasi masyarakat agar dapat memilah sampah sebelum dibuang. Yang kedua, memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan efisien. Apa yang kita lakukan? Menempatin TPS tidak sembarangan. Menempatkan TPS tidak bisa sembarangan. Kenapa tidak bisa sembarangan? Karena bisa mengganggu Mengganggu apa? dalam beberapa hal, Mengganggu kenyamanan dalam kenyamanan warga pengguna jalan. Jadi baunya itu kan biasanya menyengat ya. Apa sih manfaatnya kita dari membuat proyek yang hari ini terkait dengan transportasi, penggunaan lahan dan kesehatan lingkungan? Jadi kalian nanti kalau misalnya menjadi seorang pengarah kebijakan ya, misalnya pemerintah daerah dan lain sebagainya, dalam merancang pembangunan suatu fasilitas itu tidak bisa dilakukan secara serampangan, tidak bisa seenaknya sendiri. Jadi harus melalui kajian-kajian tertentu, butuh data-data khusus sehingga pada akhirnya itu bisa menghasilkan lokasi pembangunan yang pas, gitu ya. Baik, jadi kesimpulannya dari hasil diskusi kita terkait dengan transportasi, tata guna lahan dan kesehatan lingkungan, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, sampai dengan pertamanya jaringan jalan yang lebih kompleks, merangsang novel yang lebih banyak, lebih padat yang di sana akan merangsang pembuangan sampah itu intensitasnya lebih tinggi sehingga durasi dari pengelolaan yang baik maka kesehatan lingkungan di sana akan ada. Ya, kesimpulan yang bagus dari sopir. Jadi memang benar. Kata kuncinya di sini kalau dari sopir adalah rangsangan ya, stimulus. Jadi ketika ada banyak pembangunan jalan, otomatis akan menstimulasi atau merangsang pembangunan fasilitas yang lain. Dalam hal ini tadi yang kita pelajari adalah apa? Yang terbangun apa setelah jalan? Permukiman. Buktikan dengan banyaknya perumahan-perumahan yang ada di sekitar desa Sumber. Dari banyaknya perumahan, misalnya satu rumah itu minimal ada 3 anggota, ayah, ibu, dan anak. Di situ nanti akan menghasilkan limbah rumah tangga setiap hari. Kalau misalnya ada 1000 rumah tangga dengan kapasitas sampah misalnya satu rumah tangga itu 2 kilo, bisa berapa kilo sampah yang dihasilkan setiap hari? Sebetulnya diskusi kita ini menarik, cuman karena waktu yang terbatas, akhirnya beberapa bisa menyelesaikan. Kemudian ada yang tidak fokus dalam menyimak presentasi jawabannya. Pak, Nanto, masih sakit atau? Belum. Demikian untuk pelajaran kita untuk hari ini. Nanti kita mungkin waktunya tinggal efektif mungkin 4 atau 5 pertemuan lagi ya. Nanti kita selesaikan yang belum selesai. Baik. Kemudian untuk diskusi berikutnya silakan lebih aktif lagi ya, karena ya ini untuk masa depan kalian, bukan untuk saya ya. Untuk kalian sendiri bagaimana kita bertukar pikiran dengan teman-teman yang berbeda pemikiran ya. Jadi ya itu memang harus dilatih sejak sekarang. Baik, kemudian itu untuk pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ustaz minta maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.